Bertahun-tahun lalu, tidak menjadi masalah bagiku memandang ke bawah dari puncak gedung tinggi. Atau saat memanjat anak tangga metal ke puncak mercusuar. Atau duduk dekat jendela pesawat terbang. Namun, sekarang semua itu menjadi masalah bagiku. Sementara usiaku bertambah, pendapatku juga berubah. Aku mengidap kasus akrofobia, dan sekarang aku akan melakukan apapun demi menghindari ketinggian. Ketika hendak bepergian ke West Rim Grand Canyon, Kathy, menantuku, mendiskusikan rencana itu sama sekali tidak menjadi masalah bagiku. Aku membayangkan diri melangkah mundur dan mengagumi pemandangan itu dari jarak aman. Selama perjalanan 3 jam naik bus, pemandu kami memutar video sebagai informasi latar belakang sambil menjelaskan proses pembangunan Skywalk, daya tarik utama West Rim. Jembatan kaca berbentuk tapal kuda itu menjorok lebih dari 20 meter di atas Grand Canyon, sedangkan lantai tempat berpijaknya terbuat dari kaca jernih. Di antara lantai dan pagar pengaman dari kaca setinggi bahu, tidak ada yang menghalangi pemandangan unik ngarai. Itu sementara orang berdiri 1.200 meter di atas dasarnya. Menonton video itu saja sudah membuat telapak tanganku mulai berkeringat. Ketika kami akhirnya tiba di West Rim, hal pertama yang kusadari adalah tiadanya pagar pengaman di tepi ngarai. Yang penting, jangan berdiri terlalu dekat. Ujar pemandu kami ceria. Ngarainya dalam sekali. Mereka yang paling berani di antara kelompok kami, termasuk Kathy, langsung mendekati tepi jurang dan melongkok ke bawah dengan kagum. Aku berdiri paling tidak setengah meter dari tepi ngarai, namun tetap saja tidak berani menoleh kemanapun selain lurus ke depan. Untung saja aku tidak merasa pusing atau nanar selama memusatkan pandangan ke atas. Lapisan-lapisan indah berwarna merah, jingga, kokelat, dan kelabu itu begitu agung dan menakjubkan hingga orang benar-benar tidak perlu datang mendekat. Aku terdiam sementara memandang keindahan memukau ngarai itu dengan pemandangan yang seakan-akan tanpa ujung itu. Aku tidak mampu mengalihkan pandangan dari keindahan yang telah diukir alam selama ribuan tahun itu. Sementara aku menikmati pemandangan itu, Kathy menghampiriku dan berkata, "Ayo kita berjalan di Skywalk." Meskipun matahari bersinar terik, punggungku terasa dingin. Entahlah, mungkin kau harus pergi tanpa aku. Karena tidak mau merusak suasana, Kathy tersenyum dan berkata tidak menjadi soal. Setelah itu, aku kembali menatap pemandangan spektakuler itu. Begini saja, kataku. Aku akan mencobanya. Kami berjalan ke ujung antrean untuk membeli karcis dan aku berusaha tidak memikirkan hal yang hendak kulakukan itu. Antreannya ternyata bergerak lebih cepat daripada yang kuharapkan. Sebelum aku menyadarinya, kami sudah diminta mengenakan kaos kaki kertas di luar sepatu kami yang mengingatkanku pada ruang bedah rumah sakit dan menyimpan barang-barang kami di lemari kecil. Setelah itu, seorang petugas berseragam melambai kepada kami untuk mendekati Skywalk. Kathy bergerak bersama yang lain, sementara aku berdiri di pintu masuk dan membiarkan yang lain melewatiku. Keseimbanganku seakan-akan tidak berfungsi, dan kulitku kesemutan. Sambil memandang ke kerumunan orang banyak di atas jembatan, aku membayangkan seluruh struktur itu runtuh karena beban berat orang sebanyak itu. Namun, bukankah tayangan video tadi sudah menjelaskan betapa cermatnya Skywalk itu dibangun? Sambil menarik napas dalam-dalam, aku maju selangkah, disusul langkah-langkah berikutnya. Bajuku basah oleh keringat, tapi aku terus melangkah. Embusan angin mengusutkan rambutku, serta mengeringkan dahi dan menyejukkan wajahku. Sesampainya di pertengahan jalan, aku berhenti dan menoleh ke samping. Pemandangan bak ukiran agung yang sama terlihat olehku. Sementara yang lain berjalan melintasiku,
lantai kaca itu berderit menahan beban. Sambil menarik napas dalam lagi, aku melongok ke bawah. Jauh di bawahku terlihat jurang dalam yang seakan-akan tanpa dasar dan dikelilingi tebing batu terjal dinding ngarai. Rasa cemas dan pusing menerpaku, tapi aku tidak memejamkan mata. Sesudah lebih dari 1 menit, aku akhirnya mendongak kembali dan mundur perlahan-lahan ke tempat awal. Sambil melepas kaus kertas tadi, aku tersenyum gugup. Meskipun tidak berhasil melintasi jembatan sampai akhir, aku setidaknya sudah melangkah separuh jalan. Rasa kemenangan menggantikan kegugupanku. Aku baru saja melakukan sesuatu yang tidak pernah kubayangkan mampu kulakukan, dan aku tahu pengalaman tadi telah mengubahku. Meskipun aku tidak bisa mengatakan bahwa berjalan di atas skywalk itu telah mengubahku menjadi orang yang berani mati dan nekat, hal itu telah mengajarkan sesuatu kepadaku. Saat menjumpai kegiatan menakutkan, tidak ada alasan bagiku untuk menghindarinya. Berfokus pada langkah-langkah kecil bisa sama berharganya dengan mengambil langkah-langkah besar. Dalam penerbangan pulang, aku tidak melupakan pelajaran itu. Untuk pertama kali sejak sekian lama, aku memilih duduk dekat jendela pesawat. Nah, itulah kisah menarik tentang keluar dari zona nyaman dan mengatasi ketakutan akan ketinggian. Dari pengalaman ini, kita bisa belajar bahwa terkadang menghadapi ketakutan kita dapat membuka pintu untuk pengalaman dan pertumbuhan yang luar biasa. Jadi, ingatlah, jangan takut untuk melangkah keluar dari zona nyamanmu. Sebab, di luar sana, mungkin ada keindahan dan pembelajaran yang menanti. Yuk, jadilah pribadi yang berani dan terbuka terhadap tantangan baru.